Ada jawaban Tuhan di ayat yang kelima dan yang keenam. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi ini adalah perkataan Tuhan yang penuh dengan kedaulatan, yang penuh dengan otoritas, sehingga raja-raja di muka bumi ini tidak ada satupun yang berhak untuk mengusiknya. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode kedua di dalam membahas kitab Mazmur. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema dengan kemenangan tertinggi Mesias dari Mazmur 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman dari Mazmur 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Adapun tujuan kita mempelajari Mazmur 2 ini adalah yang pertama, untuk memperhatikan sifat mesianik dari Mazmur ini. Mazmur 2 ini dikenal sebagai kitab di dalam genre kitab mesianik. Yang kedua, untuk memperhatikan penggenapannya seperti yang dijelaskan oleh Yesus dan para rasulnya dalam perjanjian baru. Dan yang ketiga, merasa nyaman mengetahui bahwa Mesias memiliki kendali tertinggi atas dunia. Mazmur ini bersifat mesianik dengan temanya adalah kemenangan yang tertinggi dari yang diurapi Tuhan. Nats ini dikutip oleh para rasul dan gereja mula-mula dalam doa mereka memohon pertolongan menghadapi penganiayaan. Kisah Rasul 4 ayat 24-30 yang dilakukan oleh Pontius Pilatus dengan orang-orang bukan Yahudi dan orang Israel yang menyalibkan Yesus. Dari referensi dalam Kisah Para Rasul, kita juga belajar bahwa Daud adalah penulis Mazmur 2 ini. Mazmur ini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 bait ataupun 4 stanza. Di masing-masing bagian ada suara yang berbeda yang berbicara. Bait pertama dimulai dengan pemazmur mengamati upaya bangsa-bangsa dan para pemimpin mereka untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mereka menyatakan keinginan mereka untuk memutuskan belenggu yang mengikat mereka, ayat 1 hingga ayat yang ketiga.
Bait ataupun stansa yang kedua menggambarkan Tuhan di surga tertawa mengejek usaha sia-sia mereka. Dalam kemarahan yang besar, Dia menyatakan bahwa meskipun perlawanan mereka, Dia melantik rajanya, yaitu yang diurapi di Sion, di Bukit Kudusnya, ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Dalam stansa yang ketiga ataupun bait yang ketiga, yang diurapi berbicara, di mana Dia menyatakan keputusan Tuhan. Dia adalah putra yang diperanakan Allah, yang di atasnya permintaan diberikan kepada bangsa-bangsa dan ujung bumi sebagai milik pusakanya yang akan memerintah dengan tongkat besi, ayat 7 hingga 9. Dari Yesus dan miliknya para rasul kita belajar bahwa aturan ini dimulai ketika Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kita bisa membaca referensinya dari Matius 28, Efesus, kitab 1 Petrus, dan bahkan kitab Wahyu. Mazmur ini diakhiri dengan bait keempat yang berisi nasihat pemazmur tentang apa yang harus dilakukan para pemimpin bangsa. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ini adalah bagian yang terakhir ataupun ayat 10 sampai 12. Sekarang kita perhatikan dengan lebih rinci bagian demi bagian. Bagian yang pertama, yakni di dalam stanza ataupun bait yang pertama berisi upaya bangsa-bangsa, yakni pemazmur mempunyai pertanyaan, mengapa bangsa-bangsa rusuh? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Lalu pengamatan pemazmur dilanjutkan di dalam ayat 2 dan ketiga, yakni bangsa-bangsa melawan Tuhan dan yang diurapi. Raja-raja di dunia ini bersiap-siap, para pembesarnya bersepakat, bermufakat, berkonspirasi bersama-sama untuk melawan Tuhan. Melawan Tuhan yang diurapi, serta mereka berkata, mari kita hancurkan belenggu mereka, mari kita membuang tali mereka dari kita. Lalu selanjutnya di stansa yang kedua ataupun bait yang kedua ada respon Tuhan, yakni terlihat di dalam Mazmur 2 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Sebagai reaksi Tuhan di ayat 4 dikatakan, yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka, Tuhan mengejek mereka yang bermufakat untuk melawannya. Lalu ada jawaban Tuhan di ayat yang kelima dan yang keenam. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi ini adalah perkataan Tuhan yang penuh dengan kedaulatan, yang penuh dengan otoritas, sehingga raja-raja di muka bumi ini tidak ada satupun yang berhak untuk mengusiknya. Lalu yang ketiga ada tanggapan Mesias, yakni tanggapan Yesus Kristus di ayat 7 dan 9. Keputusan yang diberikan kepada Mesias adalah bahwa Yesus ini adalah oknum yang kedua dari Tritunggal, dikatakan, dikonfirmasi, anakku engkau telah kuperanakan hari ini. Jadi ini adalah Mazmur mesianik, intinya ada di sini. Raja Daud yang menuliskan Mazmur ini sudah menubuatkan bahwa dari keturunannya akan datang Mesias ataupun juru selamat, yakni Allah oknum yang kedua, yakni putra, yakni Yesus Kristus. Ia datang ke dunia menjadi manusia yang mengajar, kemudian memberikan contoh kehidupan, dan kemudian nanti setelah naik ke surga dan akan datang kembali yang kedua kali, akan memerintah bersama dengan orang-orang percayanya. Nah, wewenang yang diberikan kepadanya terdapat di dalam ayat yang ke-8 dan 9. Tingkat pemerintahan putra, yakni Yesus Kristus ini, adalah bangsa-bangsa akan menjadi milik pusakamu. Jadi sudah diberikan bahwa bangsa-bangsa di muka bumi ini akan tunduk, akan takluk kepada Yesus Kristus. Ujung-ujung bumi akan menjadi milikmu. Jadi ini adalah wewenang, kuasa ataupun otoritas yang akan dipegang oleh Tuhan Yesus. Dan kekuatan pemerintahannya adalah
Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ini adalah bagi mereka yang melawan, bagi mereka yang tidak mau takluk dan tunduk, bahwa Tuhan akan berkuasa dan kekuatan tongkat besi ataupun gada besi. Kemudian kembali lagi nasihat pemazmur di dalam ayat yang kedua, di dalam Mazmur kedua ayat 10 sampai 12, pemazmur memberikan nasihat kepada semua orang, termasuk kepada penguasa-penguasa ataupun kerajaan di muka bumi ini. Kepada raja dan hakim di ayat 10 dan 11 dinasihatkan agar mereka beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan gemetar. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Ini adalah nasihat jikalau tidak mau menghadapi remukan dari Tuhan, jikalau tidak mau dihajar dan dihancurkan oleh Tuhan, maka mulai saat ini harus berlindung kepada Tuhan dengan beribadah, melayani, dan dengan gentar di hadapan Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Kepada semua orang di ayat yang ke-12, dianjurkan oleh pemazmur agar mencium kaki Tuhan dengan gemetar, supaya kamu jangan binasa di jalan, supaya ia jangan murka. Berbahagialah semua orang yang menaruh kepercayaannya kepada mereka. Ini adalah anjuran agar selagi masih ada waktu dan kesempatan, kita menaklukkan diri di bawah kaki Tuhan, agar kita mendapatkan keselamatan dan kita mendapatkan jalan perlindungan yang aman, sehingga Tuhan Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita di bumi dan di surga nantinya. Kesimpulannya, dunia dan para penguasa bisa saja berjaya sesaat saja, namun Sang Mesias dengan kemenangannya yang mutlak, yang ada otoritasnya, akan memerintah selama-lamanya dengan adil dan jaya abadi. Sebagai orang percaya, jangan sampai kehilangan harapan ketika masih berjuang di dalam kehidupan ini. Mesias sudah memberi kemenangan kepada kita. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap hari kita berjalan di dalam kemenangannya. Selamat menghidupi titik kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menang di atas kayu salib, jadi kita berperang di dalam hidup kita bukan dari titik nol, melainkan dari titik kemenangan. Selamat berjuang dan selamat mencapai kebahagiaan plus dan bonus di dalam hidup kita. Shalom.